Pendekatan-pendekatan budaya, tidak dengan cara kekerasan. Salah satunya itu adalah yakni dengan mendirikan tempat ibadah yang arsitekturnya menggunakan arsitektur Hindu Jawa. Konon dulu sebelum bernama Kudus, daerah yang di sini ini bernama Tajuk. Kenapa bernama Tajuk ya? Jadi ada versi pertama mengatakan bahwa di situ ada suatu bangunan berbentuk tajuk, itu satu. Dan versi kedua itu adalah sebagai tempat jujukan atau tempat yang harus didatangi. Kita mengetahui dari sebuah batu prasasti ya yang bertuliskan huruf Arab yang sekarang menempel di atas dinding mihrab pengimaman masjid. Nah, konon ceritanya batu tersebut dibawa oleh Sunan Kudus dari daerah Yerusalem. Nah, di dalam batu tersebut yang menceritakan 4 hal poin penting itu tadi, yakni nama masjid, terus nama daerah di mana masjid itu didirikan, terus tanggal pendiriannya 19 Rajab, dan nama pendirinya yakni Ja'far Shadiq atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Jadi dari batu tersebutlah kita mengetahuinya. Selain itu kegunaan dari bangunan menara ini seringkali bangunan menara ini dipergunakan oleh Sunan Kudus untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat, terutama tentang kapan jatuhnya pada bulan suci Ramadan. Bukan suatu tradisi yang namanya beduk dandang. Jadi tradisi beduk dandang itu adalah sebuah tradisi pengumuman kepada masyarakat tentang kapan jatuhnya bulan suci Ramadan. Pada saat itu kurang lebihnya begini, sebelum Sunan Kudus memberikan pengumuman, ya, beliau mengumpulkan masyarakat dahulu. Lah, bagaimana masyarakat itu bisa berkumpul? Lah, ya ini dengan cara menabuh beduk. Menabuh beduk secara bertalu-talu dalam tempo dan waktu yang cukup lama. Masyarakat yang berada di sekitar sini bisa mendengar dan akhirnya mendatangi lokasi ke sini. Nah, setelah berkumpul barulah mereka diberikan pengumuman. Ini bukan hanya masyarakat sekitar sini aja. Ada beberapa utusan dari desa-desa yang berada kemungkinan seperti kayak dari Demak, dari Jepara, mungkin dari daerah Pati yang mengirimkan utusannya untuk mendengarkan pengumuman tersebut. Sebenarnya dandangan ini kan diambil dari suara beduk yang ditabuh. Dang, dang, dang. Makanya menjadi dandangan. Sebelum mendirikan masjid yang ada di sini, beliau terlebih dahulu mendirikan masjid yang berada di Desa Langgar Dalam, yang mana lokasi masjid tersebut berjarak sekitar 200 meter sebelah utara dari masjid sini. Pada saat Sunan Kudus mendirikan masjid dan rumah tinggal yang di Desa Langgar Dalam itu, beliau merasakan bahwa pemeluk agama Islam itu masih sangat sedikit. Sehingga akhirnya beliau memindahkan
masjid ya sebagai tempat pusat penyebaran ajaran Islam yang ada di Kudus untuk lebih mendekati tempat keramaian dari masyarakat. Di sebelah timur dari komplek masjid sini hanya berjarak 50 meter itu dulunya adalah sebuah pasar tradisional yang mana kita ketahui bahwa sebuah pasar itu adalah sebagai tempat suatu pertemuan antara penjual dan pembeli dari berbagai macam daerah. Nah itulah yang menjadi pertimbangan dari Sunan Kudus ya, ini lebih untuk membaur kepada masyarakat itu tadi. Nabuh bedhug risang Kanjeng Sunan Kudus gumantining sasi wis mertandakno ayo bareng padha suka bagya nekani ing wulan Ramadan. Menara ini adalah peninggalan dari Sunan Kudus. Nah, ada beberapa alasan yang memperkuat keyakinan masyarakat Kudus itu. Jadi pertama adalah dari tata letak bangunan menara itu sendiri. Bangunan menara itu terletak menghadap ke arah barat, yang mana arah barat itu sesuai dengan kiblatnya masyarakat Islam ya. Yang kedua itu adalah di tubuh menara sendiri tidak diketemukannya ukiran ataupun relief yang menceritakan tentang kehidupan manusia maupun binatang. Ya. Terus yang ketiga, bahwa di tubuh menara ataupun di sekitar komplek dari masjid sini tidak dijumpai patung ataupun arca. Gandangan minangka tradisine kabudayan para warga Kudus sing wis kuncara saendahing rat pramudita. Bilih para warga masyarakat desa dumugi kutha sadaya reruntungan marak wonten ing masjid menara pengin miringake bedhug dandang kang tinabuh dening Kanjeng Sunan. Mertandani tumekaning wulan kang suci wiwit petani pedagang priyayi hingga ngantos para nayakaning praja. Sadaya golong dadi siji. Tempal manunggal kanthi suka bagya hakber amblabar kang padha tumeka jubel riyen pating trotok sing bakul otok-otok ribut ruwet bakule dawet pating grombol sing bakul gempol andayani kahanane saya rame katon gemah ripah loh jinawe Kita tadi sudah mencoba secara maksimal dan saya mohon maaf ada yang memang harus kita bongkar. Ada satu momen tadi itu sangat sunyi dan kalau saya jadi penonton saya akan segera pulang. Ini terpaksa harus kita benahi supaya bisa mempertahankan penonton. Ya. Kalau persiapan teknis ya sekitar 9 hari. Ini waktu yang sangat singkat sepanjang saya berteater. Untungnya saya dibantu oleh teman-teman seniman lain yang ada di Kudus, ya, yang memang sangat mendukung, mau berjibaku, kerja keras untuk mensukseskan acara ini. Lalu yang kita lakukan sekarang ada beberapa masukan kepada saya tentang visualisasi yang sudah kita lakukan bertahun-tahun dan begitu ada semacam laku monoton ya, sehingga
perlu penyegaran. Konsep visualisasi tradisi dandangan kali ini saya coba padatkan, saya kemas yang tidak seperti yang biasanya. Kalau biasanya banyak tadi laku masyarakat menjelang Ramadan, sekarang saya fokuskan pada dandangannya. Karena ini wujudnya adalah pentas seni, visualisasi, bukan upacara tradisi, maka bangunannya tidak sama persis dengan yang ada di menara, tapi lebih pada kreasi-kreasi kami untuk membangun nuansa-nuansa artistik. Kenapa kami mengambil visualisasi tradisi dandangan? Karena saat ini dari banyak yang kami lihat, anak-anak muda terutama, mereka tidak tahu dandangan itu apa. Yang mereka pahami, dandangan adalah pasar malam, keramaian, banyak orang berdagang, artinya di sekitar menara menjelang bulan puasa. Jadi begini, dulu Sunan Kudus mendirikan bangunan menara ini bisa dikatakan mungkin sebagai media dakwah untuk menarik simpati dari masyarakat Hindu agar mau memeluk agama Islam ya. Yang pertama, yang kedua itu tujuan mendirikan bangunan menara ini sebagai tempat untuk mengumandangkan azan. Yang mana sampai sekarang
azan itu karena sudah masuki zaman modern, ya, dengan adanya pengeras suara, azannya ada di dalam ruangan masjid. Nah, yang ketiga itu adalah bangunan menara ini sebagai tempat untuk menyimpan beduk dan kentongan. Dengan adanya pemasangan beduk dan kentongan di atas menara itu harapannya agar masyarakat bukan hanya di sekitar komplek masjid sini aja yang bisa mendengarkan pertanda sudah memasuki waktu sholat, tetapi dengan harapan dengan radius beberapa kilometer masyarakat bisa mengetahui bahwa sudah waktu memasuki waktunya sholat. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Kalau tarawihnya itu sebenarnya begini ya. Pertama itu memang seperti kayak di jamaah di masjid, memang lebih istilahnya mereka lebih mengkhatapkan Al-Quran ya selama bulan puasa itu. Jadi dalam satu malam itu bisa mereka menyelesaikan satu atau lebih dari satu juz. Nah, sehingga dengan harapan selama bulan Ramadan itu setiap melakukan sholat tarawih dalam selama bulan Ramadan pembacaan Al-Qurannya bisa lebih khatam gitu. Nah, sementara yang di pendopo tajuk itu sebenarnya adalah kenapa diadakan lebih cepat gitu. Karena begini, setelah sholat tarawih kita akan mengadakan pengajian atau darusan umum begitu, yang mana panitia-panitia dan juga yang terlibat itu sebagian besar adalah masyarakat sini. Sehingga kalau seandainya mengikuti jadwal tarawih yang di masjid, itu tentu akan pengajiannya akan lebih malam lagi. Nah, sehingga atas kesepakatan bersama ya untuk mempercepat agar semua bisa tercover, masyarakat lebih banyak yang masyarakat yang di daerah sini, yang di sekitar kampung lebih banyak yang berjamaah di pendopo tajuk itu tadi. Tujuannya apa? Adalah setelah sholat mereka bisa langsung menuju ke mempersiapkan pengajian umum itu tadi. Cuman yang menarik sebenarnya adalah para jamaahnya itu bukan hanya masyarakat dari sekitar komplek masjid aja, tetapi ada juga dari jamaah yang berasal dari kota-kota luar Kudus seperti kayak Demak, Pati, dan Jepara. Nah, pelaksanaan itu dilakukan setelah sholat tarawih gitu, sampai sekitar kurang lebih jam 12 malaman gitu. Kegiatan yang kita lakukan pada setiap tanggal 3 Ramadan sampai nanti tanggal 27 Ramadan. Kalau kita sih sebenarnya masjid ini memang kita pergunakan sebagai tempat syiar agama juga ya, sebagai penerus dari Sunan Kudus. Bukan hanya dakwah juga ya, tetapi dalam hal sosial juga kita memang juga terlibat di kehidupan masyarakat itu.
Gusti Allah Rahman Rahim. Lah kok tiyang niku boten angsal cipratane Rahman Rahime apa? Nilai-nilai tradisi itu jangan dilupakan. Mungkin bungkusnya bisa modern. Kita bisa menggunakan teknologi paling modern sekalipun, tapi nilai-nilai mulia ajaran-ajaran sesepuh kita itu jangan dilupa.